Baik, selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, saya Grace Talikan, mahasiswa jurusan Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro, akan memaparkan mengenai visualisasi standar operational procedure administrasi mitra sebagai role model pengelolaan yang transparan dan efektif. Di mana mitra pada pemaparan kali ini ialah PPP Tawang atau Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang, di mana seperti yang kita ketahui, PPP Tawang ini adalah mitra yang punya pengelolaan transparan dan efektif, namun SOP itu belum divisualisasikan secara seluruhnya, yang bersifat internal. Untuk itulah adanya tujuan dari visualisasi SOP ini dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, singkat, dan dengan desain yang menarik, agar pengunjung maupun pegawai dapat lebih mudah mencermati dan tidak bersifat internal saja. Adapun jenis SOP yang akan didesain, divisualisasikan pada kesempatan ini ialah ada 8, yakni meliputi penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan, penerbitan SLO atau surat layak operasional, penerbitan surat persetujuan berlayar, penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, penarikan retribusi sewa lahan, penarikan retribusi pas masuk, pengelolaan surat keluar, dan pengelolaan surat masuk. Untuk ton warna yang diangkat pada desain kali ini ya biru laut, karena mengingat diangkat mengenai perikanan kelautan seperti itu. Langsung saja kita melihat untuk desainnya dan SOP-nya seperti apa. Yang pertama itu ada SOP dari penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan (PPKP), di mana yang terlibat dalam penerbitan PPKP ini adalah petugas PPKP dan juga kepala pelabuhan. Petugas PPKP akan menerima pengajuan dokumen persyaratan PPKP, lalu dia akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan yang telah diminta. Jika dokumen lengkap, maka akan dilakukan penginputan data secara manual untuk diajukan kepada kepala pelabuhan. Tapi jika setelah diperiksa dan didapati bahwa dokumen tidak lengkap, itu akan dikembalikan kepada pemohon dan diminta untuk dilengkapi. Jika sudah diinput datanya, maka akan dibuatkan format pengajuan PPKP dan kepala pelabuhan akan memeriksa, menandatangani dokumen PPKP, membubuhkan cap dan menyerahkan ke PPKP dan melakukan pengarsipan secara manual, dan selanjutnya itu akan dilakukan oleh petugas dari PPKP tersebut. Ya, penerbitan dari surat layak operasional atau SLO, di mana yang terlibat di sini ada petugas SLO dan pengawas perikanan. Petugas SLO itu akan menerima pelaporan kedatangan kapal dan pengajuan persyaratan dokumen. Dia akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Jika dokumen tidak lengkap, maka dokumen itu akan dikembalikan kepada pemohon dan minta untuk dilengkapi. Namun, jika dokumen lengkap, maka petugas SLO akan memeriksa dan menyetujui dan menandatangani, ditandatangani oleh pengawas perikanan. Setelah itu akan dicetak SLO oleh petugas SLO dan dia akan menyerahkan SLO itu kepada pemohon. Selanjutnya itu SOP dari penerbitan surat persetujuan berlayar. Di sini adapun yang terlibat itu petugas syah bandar dan syah bandarnya. Petugas syah bandar itu akan menerima pengajuan dokumen persyaratan penerbitan surat PB atau persetujuan berlayar. Lalu dia akan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sama seperti SOP pada umumnya. Yang lain yang sebelumnya itu jika tidak lengkap itu akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun jika dokumen sudah lengkap sesuai persyaratan, maka akan diinput data pada aplikasi teman PB atau persetujuan berlayar. Nah, Syah Bandar akan memeriksa, menyetujui, dan menandatangani surat persetujuan berlayar, lalu akan dicetak persetujuan berlayar tersebut oleh petugas Syah Bandar dan akan diserahkan persetujuan berlayar kepada pemohon. Selanjutnya itu ada SOP penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, di mana yang terlibat ini ada petugas ke Syah Bandaran dan Syah Bandar. Jadi kalau tadi petugas Syah Bandar, ini ada petugas ke Syah Bandaran. Petugas ke Syah Bandaran ini akan menerima informasi kedatangan kapal perikanan, lalu dia akan berikan informasi permohonan masuk kapal perikanan kepada petugas ke Syah Bandaran, lalu memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan. Jika lengkap, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni melakukan registrasi dan pencetakan surat tanda bukti lapor
kedatangan kapal. Namun jika tidak lengkap, maka dokumen ini akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya, jika sudah dicetak, STBLKK ini akan diperiksa dan Syah Bandar akan mengesahkan STBLKK. Lalu diserahkan kembali kepada petugas kesyah bandaran untuk dibubuhkan cap dan melakukan pengarsipan. Selanjutnya itu ada SOP penarikan retribusi sewa lahan, yakni penyewa datang ke kantor, menerima uang pembayar retribusi sewa lahan itu diterima oleh petugas sewa lahan, lalu petugas sewa lahan akan setor dan laporkan retribusi tersebut kepada bendahara. Nah, bendahara akan melakukan pengecekan ulang, menginput jumlah uang retribusi di aplikasi si penari, dan membuat STS di aplikasi penata usahaan, lalu menyerahkan surat tanda setor ke petugas. STS itu surat tanda setor. Lalu setelah di setor ke petugas sewa lahan ini akan buat laporan PAD setiap minggu dan mengarsipkan laporan penerimaan. Selanjutnya itu ada SOP penarikan retribusi pas masuk. Petugas pas masuk ini akan menarik retribusi pas masuk di pos pintu masuk kawasan PPP Tawang atau Pelabuhan Perikanan Pantai ya. Lalu dia akan rekap dan laporkan hasil penarikan retribusi pas masuk setiap hari. Akan diserahkan kepada bendahara, bendahara akan melakukan pengecekan ulang, menginput jumlah uang retribusi di aplikasi si menari, dan dia akan membuat STS di aplikasi penata usahaan. Selanjutnya bendahara akan serahin surat tanda setor tersebut kepada petugas pas masuk. Lalu petugas pas masuk ini akan membuat laporan PAD setiap minggu dan mengarsip laporan penerimaan. Sebelumnya ini berbeda dengan penarikan retribusi sewa lahan ya. Kalau kita lihat bersama, dia untuk sewa lahan petugasnya jelas berbeda. Lalu selanjutnya ada SOP pengelolaan surat keluar. Untuk surat keluar ini diawali oleh kepala pelabuhan, dia akan memberikan disposisi surat ke petugas surat keluar. Oleh petugas surat keluar ini akan menerima, membaca disposisi surat tersebut, lalu akan menindaklanjuti surat yang sudah didisposisikan, lalu akan membuat konsep surat di aplikasi Sri Kandi maupun Tata Praja, dan konsep itu diserahkan kepada kepala pelabuhan. Setelah itu, kepala pelabuhan akan menandatangani surat keluar secara elektronik melalui aplikasi. Lalu diserahkan kembali kepada petugas surat keluar, dia akan menerima, mencetak, dan mengarsipkan surat elektronik dan manual. Jadi dalam pengelolaan surat keluar ini, yang terlibat itu ada kepala pelabuhan dan petugas surat keluar. Pengelolaan surat masuk ini jauh lebih singkat tata urutannya dibanding dengan surat keluar. Di sini yang terlibat ada petugas surat masuk dan kepala pelabuhan. Jadi petugas surat masuk akan menerima surat masuk dan mengagenda surat, diserahkan kepada kepala pelabuhan, dia akan terima, baca, dan memberi para disposisi surat, diserahkan kembali kepada petugas surat masuk, menerima, membaca, dan memahami surat yang sudah didisposisi. Lalu oleh petugas surat masuk itu akan diarsip dokumen surat yang sudah didisposisi secara elektronik dan manual. Nah, demikian 8 SOP yang ada pada mitra PPP Tawang ini atau Pelabuhan Perikanan Pantai sebagai mitra kami di KKN oleh tim IDBU 83. Dengan harapan adanya transparansi dan efektivitas dari SOP ini juga bisa diterapkan oleh mitra-mitra lain, karena sebagai kantor mitra yang transparan dan efektif sudah seharusnya dan selayaknya punya SOP yang tidak hanya diketahui oleh internal tetapi juga baik pengunjung maupun orang yang datang ke kantor mitra mengetahui bagaimana SOP yang ada pada mitra tersebut. Yaitu mitra Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang ini sudah baik dan dapat dijadikan role model oleh mitra lainnya. Demikian pemaparan mengenai visualisasi SOP administrasi mitra sebagai role model pengelolaan yang transparan dan efektif. Semoga bermanfaat.